ngomong kalian harus juga kontrol juga, karena dosen juga manusia. Efek ekor jas adalah tokoh penting. Nah, jadi Partai Gerindra itu dibanding dengan Prabowo, elektabilitasnya lebih tinggi Prabowo dibanding Partai Gerindra. Golkar dengan Jokowi, elektabilitasnya lebih tinggi Jokowi dibanding Golkar. Maka sudah benar kemudian Golkar mengklaim bahwa Jokowi adalah merupakan Golkar adalah Jokowi. Sudah benar, karena dia tahu betul bahwa elektabilitas Jokowi lebih tinggi dibanding Partai Golkar. Maka Partai Golkar partai yang mendapatkan efek ekor jas. Dari siapa? Dari Jokowi. Ya, PKB lebih tinggi elektabilitasnya Cak Imin dibanding dengan PKB. Gitu. Maka PKB adalah partai yang mendapatkan efek ekor jas dari Cak Imin. Nah, di Indonesia begitu. Nah, Anda lihat dalam konteks sistem parlementer, maka ketika tokoh ini lebih tinggi elektabilitasnya popularitasnya dibanding dengan partai, maka ini yang dikatakan sebagai jualan sumber daya manusia. Jadi kita tidak bisa, ya. Nah ini bicara dalam konteks politik. Jadi lahir namanya adalah efek ekor jas, atau orang sering mengatakan apa dalam bahasa Inggris apa efek ekor jas itu dalam bahasa Indonesia. Ya, itu adalah apa dalam bahasa Inggrisnya ya, efek ekor jas, ya efek ikutan ya dari dari person yang punya kualitas tinggi di mata masyarakat. Jadi partai itu lebih rendah popularitasnya dibanding dengan tokoh. Maka ketika partai itu menang, maka yang memenangkan sebenarnya adalah tokoh. Kayak semacam kenapa Golkar besar kedua di parlemen Indonesia? Karena dia mengatakan Golkar ada PDI, Golkar adalah Jokowi adalah Golkar. Maka karena popularitas Jokowi lebih tinggi dibanding dengan Golkar, maka Golkar kemudian mendapatkan efek ekor jas. Itu yang dikatakan efek ekor jas. Itu belum ada penelitian jurnal yang efek ekor jas. Dan sudah satu masuk. Jarang, coba kalian lihat. Walaupun misalnya kalau mau penelitian nanti tugas efek ekor jas boleh. Bisa objektif, bisa Golkar, bisa PKB, bisa Gerindra, ya. Pokoknya yang rating tinggi tokohnya dibanding dengan partainya, maka partai itu mendapatkan efek ekor jas. Itu kita dalam perspektif tadi di dalam sistem pemilihan parlementer. Nah di Indonesia itu tadi efek ekor jas. Di parlementer memang begitu. Di parlementer memang juaranya orang, tokoh yang dijual, sehingga ketika dia memutuskan tokoh ini yang dia pilih, maka dia harus konsentrasi memilih partai yang memang di bawah nama tokoh itu. Gitu. Nah ini bicara dalam konteks perkembangan di Indonesia. Kenapa kita hanya memilih Prabowo saja, presiden saja, sementara presiden parlementer dia memilih perdana menteri, presiden. Dia tahu dia memilih partai A itu karena calon perdana menterinya si A, calon menteri pendidikannya si B, calon menteri keuangannya si C. Jadi itu yang saya tadi katakan dalam sistem perdana menteri, maka tidak memilih kucing di dalam. Bahkan dikenal tadi namanya oposisi. Partai yang tidak menang dia mempersiapkan juga. Kalau Anda tahun depan 5 tahun yang akan datang memilih kami, maka calon perdana menteri kami ini, calon menteri keuangannya ini, calon menteri pendidikan ini visi misinya, ini latar belakang pendidikannya. Orang sudah tahu. Jadi kita mohon maaf, calon presiden 5 tahun yang akan juga belum tahu gitu. Apalagi calon menteri yang akan datang. Yang perlu kita khawatirkan misalnya dalam konteks demokrasi kan pergeseran dari demokrasi ke mobokrasi. Sekarang sudah mulai ada tanda-tandanya. Apa mobokrasi? Mobokrasi itu negara dipimpin oleh orang bodoh.
Kalian boleh googling, silakan. Mobokrasi adalah, baik kalian bisa paham juga. Yang geseran negara sekarang katanya, menurut pendapat pakar, itu bergeser dari demokrasi ke mobokrasi. Mobokrasi adalah istilah yang menegakkan yang menggambarkan bentuk pemerintahan mayoritas yang bebas yang dikendalikan oleh rakyat bisa melalui intimidasi otoritas yang lebih besar. jadi rakyat yang bodoh yang berkuasa, itu mobokrasi. Gitu. Jadi itu bergeser karena apa? Yang terjadi kita sekarang kan pemimpin kita populer. So, kita tidak butuh profesional. Kita tidak butuh pendidikan yang tinggi. Yang penting populer. Ya, bahkan 37% menurut hasil survei, ya, anggota legislatif kita, anggota dewan kita itu berafiliasi dengan penguasa. Artinya bahasa KKN dulu. Istrinya anggota dewan, suaminya juga anggota dewan, anaknya juga anggota dewan. Ini kita. Nah ini yang tanda-tanda misalnya pergeseran dari demokrasi ke mobokrasi. Artinya sekali lagi saya sampaikan, ini merupakan PR kalian ke depan. Bagaimana merubah sistem agar kembali kepada demokrasi yang sesungguhnya, yang sehat. Kan sekarang sudah tidak sehat sekarang. Ya, ini bukan karena siapa-siapa, ya karena memang circle dalam konteks kehidupannya begitu. Iya, sunatullah dalam bahasa agama itu, yang muternya begitu gitu. Sekarang kan orang jadi anggota dewan itu yang cukup populer, sok si komen, populer, gitu. Iya, hanya modal sosial saja sekarang orang bisa populer. Orang bisa dikatakan crazy itu karena popularitas sekarang, bukan kualitas sumber daya manusia. Anda lihat minta Udin, ya di TikTok, ya. So, Anda lihat bagaimana kualitas sumber daya manusia tidak, tapi banyak orang terhibur dengan bahasa-bahasa Udin, yang bahasa Sunda kasar, ya kan? Ini contoh. Jadi pergerakan kita sekarang sudah ke mobokrasi. Justru ke depan adalah orang-orang bodoh yang berkuasa, yang populer. Jadi tidak butuh orang pintar. Cerdik pandai itu tidak pintar. Cerdik pandai itu tidak butuh untuk yang akan datang. Ini yang harus diantisipasi dengan era media sosial sekarang. Maka ada beberapa negara yang sekarang sudah mulai melarang media sosial karena itu efeknya luar biasa. Ya. Australia kalau tidak salah, ya Amerika hanya TikTok. Termasuk juga produk-produk Cina, produk Rusia di Amerika ditutup. Ya. Di Australia itu sudah ada undang-undang yang tidak membolehkan media sosial. Karena media sosial itu luar biasa. Tidak sedikit negara yang jatuh dengan media sosial. Anda lihat sekarang. Bangkrut. Negara mana? Maladewa, Sri Lanka. Ya, itu negara-negara yang jatuh akibat media sosial. Luar biasa, Pak. Ya, bagaimana Habib Rizik misalnya sekarang sedang ke Mekah, dia mengatakan nanti ada orang-orang Jokowi yang akan demonstrasi di sini. Siap-siap umat Islam untuk kemudian mengasah goloknya masing-masing. Itu di media sosial rame kan? Iya, itu kan rame. Itu kan nanti akan terjadi anarki antara umat Islam dengan umat Islam. Yang diadu dombakannya adalah orang kita. Dasarnya media sosial. Iya. Apalagi yang ngomongnya tokoh sekelas Habib Rizik, orang banyak pengagumnya. Gitu. Nah ini yang perlu kalian pahami. Ya, artinya sekali lagi, kalaupun itu merupakan the real yang kita hadapi, tapi kalian harus punya. Iya, artinya kan harus ada tadi. Tidak boleh semua ditelan sendiri. Dalam bahasa agama apa? Tabayun. Kalian punya orang tua, kalian punya teman, kalian punya senior, kalian punya dosen, kalian nanya. Itu. Karena tadi banyak hal-hal yang kemudian jauh dari apa yang kita inginkan. Tahun 2040 kita menginginkan menjadi negara yang karena banyak sekali tahun 2020 orang kemudian negara banyak yang rontok sekarang. Kita dianggap
dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi sekarang, ya. 2040 itu kita ada di wilayah apa? Namanya bonus demografi. Di mana bonus demografi itu adalah usia produktif lebih tinggi dibanding usia tidak produktif. Kalian ini nanti wilayah bonus demografi, ya. Maka kalau negara bisa merawat bonus demografi dari sekarang, mempersiapkan sumber daya manusia, maka kita akan berhadapan-hadapan dengan negara yang seperti Cina. Cina itu sudah sedang menikmati bonus demografi. Maka apapun yang dijual oleh Cina, yang dibuat oleh Cina bisa dijual ke yang lain. Soal Anda lihat, di negara kita ambil apapun itu produk Cina, murah, bagus, itu Cina. Itu produk dari bonus demografi. Nah, kalau Indonesia bisa merawat, ya, memanfaatkan bonus demografi dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengkapitalisasi sumber daya alam yang ada, maka kita akan menjadi negara yang kuat secara ekonomi seperti halnya negara Cina. Tapi bagaimana kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi? Maka yang kalian harus pahami adalah ada yang namanya disaster demografi. Disaster demografi. Kalian boleh googling apa disaster demografi? Ya, disaster demografi. Bencana demografi. Ya. Jadi dari bonus demografi itu kalau negara tidak bisa memanfaatkan akan terjadi yang namanya disaster demografi. Apa contohnya? Tingginya tindak pidana. Orang menjadi nganggur, akhirnya apa yang terjadi? Mengalahkan segala cara. Kriminal. Mohon maaf, tadi pagi saya melihat di TV. Di Ancol itu sekarang sedang ada acara. Tiba-tiba ada orang yang lagi main game, ya. Kemudian dompetnya di sini. Ada ibu-ibu 3 orang, satu sindikat mencuri dompet. Itu betul-betul kelihatan di dalam CCTV. Satu orang pakai HP apa lagi ini apa melihat suasana. Yang satu mengatur, yang satu bawa HP nutup sebelah sini. Padahal dia CCTV. 3 ibu-ibu itu mengambil, akhirnya yang mengatakan dia ngambil dompet. Itu adalah contoh kemungkinan terjadi yang namanya berbagai tindak pidana. Pencurian motor ternyata dicuri oleh ibu-ibu sekarang. Iya, bener loh. Untuk apa? Oh iya, saya mau ke Australia, mau jadi TKW, dan sekalian saya mau jalan-jalan. Caranya dengan apa? Dengan cara mencuri motor. Ini hati-hati, ini hati-hati. Artinya apa? Sekarang kejahatan itu luar biasa. Dan ini sekali lagi, ini merupakan warning, peringatan bagi pemerintah. Karena kita akan berhadapan-hadapan dengan bonus demografi. Dan kalau kita tidak bisa merawat bonus demografi, maka melahirkan disaster demografi. Ini adalah tanda-tanda disaster demografi. Berbagai kejahatan sekarang ini adalah tanda-tanda disaster demografi. Orang kan kalau tidak bekerja, akhirnya cari mengalahkan segala cara. Coba Anda lihat, judi online itu kan salah satu bentuk disaster demografi. Karena dengan judi online, baik itu sebagai petugas dan terusnya, orang menganggap hidup akan lebih mudah. Iya, yang ada di kepala dia, oh kalau saya pasang 10.000 maka saya dapat 1 miliar. Ada di kepala terus gitu. Ayo dia. Sampai akhirnya dia baru ngeh setelah dia miskin. Pinjol mana? Ini contoh. Ini adalah bentuk kejahatan yang bagian daripada disaster demografi. Jadi artinya sekali lagi, kenapa perlu saya sampaikan? Kalian perlu ngeh paling tidak. Oh iya, ada konsekuensi ketika saya tidak melakukan tugas sebagai mahasiswa mencari ilmu secara proporsional dan profesional. Karena jatuhnya akan kepada disaster demografi. Terakhir sekalian, kita bicara Prancis sudah akan terlalu banyak karena materinya. Tinggal berapa menit lagi? Ya, udah berapa ya? Ya sekitar setengah jam paling lama, ya. Tapi mudah-mudahan tidak. Saya akan percepat ini. Ya. Oke. Yang terakhir sekalian, ini sebagai konfirmasi dari teori yang sudah kita bahas di pertemuan kedua ketiga tentang sistem pemerintahan dan sistem negara. Kemudian kita coba sebagai visual analisis adalah kaitannya dengan Prancis.
Dan kalian, Prancis itu adalah negara yang paling unik untuk sekarang. Kenapa dikatakan Prancis dikatakan paling unik? Karena Prancis yang dikatakan sebagai negara yang mendeklar sebagai negara postmodern. Postmodern itu apa? Berhentinya kemodernan. Gitu. Namanya postmodern. Kalau kita masih menganggap sebagai negara modern. Amerika menganggap sebagai negara modern. Italia masih menganggap negara modern. Tapi Prancis sudah mengatakan kami sudah ada di postmodern. Berhentinya kemodernan. Sudah melewati masa modern. Sudah melewati masa modern. Maka di dalam postmodern, filsafat postmodern, kalian boleh googling. Filsafat postmodern adalah belakang. Biar kalian nggak tahu. Ya. Maka postmodern itu, ya, diilustrasikan berhentinya kemodernan. Orang-orang postmodern itu kembali ke awal. Kalau ciri modern yang terbaru sekarang, orang beraktivitas dengan jet pribadi. Ya, anak presiden siapa? Kaisang. Berangkatkan pakai jet pribadi. Bahkan di Indonesia bagian timur, orang mau ngeberangkatkan anak SD pakai jet pribadi. Saking kayanya orang Indonesia. Jadi fenomena orang Indonesia sekarang adalah ketika mentahbiskan diri sebagai orang modern, maka sekarang adalah warawirinya pakai jet pribadi. Itu orang modern. Dengan pakaian yang terlenteng. Saya pakai pakaian ini mencirikan sebagai orang modern. Ya, karena pakaian ini merupakan ciri manusia, simbol manusia. Nah, bagaimana orang postmodern misalnya? Postmodern itu kembali ke alam. Status sosial ditinggalkan semua. Tidak ada jet pribadi, tidak ada pakaian mewah, tidak ada aktivitas di gedung pencakar langit, semua sama. Maka Prancis kemudian negara yang berhasil mencoba mendekonstruksi cara berpikir masyarakatnya dari modern ke postmodern. Pertanyaan saya adalah kenapa orang-orang zaman dulu ketika mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu kepikiran untuk melaksanakan demokrasi itu di Indonesia? Ya. Pertama begini, memang ada cacat bawaan dari demokrasi. Demokrasi itu biasanya adalah di sisi lain ya, kelemahannya adalah mentolerir terhadap tadi bodohnya masyarakat, miskinnya masyarakat. Karena kalau masyarakat semakin pintar, semakin kaya, semakin mengerti, maka demokrasi akan hilang. Anda lihat di Eropa itu yang melakukan penyaluran dalam konteks pemilu itu tinggal 30%. Coba kalian cek. Negara di Eropa yang 30% hak pilihnya. Kalian boleh cek. Jadi semakin negara maju, orang semakin kaya, orang semakin mengerti, ya, orang semakin tidak sulit untuk mencari orang miskin, maka orang-orang miskin semakin artinya dia tidak butuh lagi proses election, tidak butuh lagi partai. Maka kalau di negara-negara maju itu sekarang tingkat pencoblosan itu tinggal 30%. 70% kemana? Ya orang tidak lagi menghiraukan bagaimana proses itu. Dia mau presidennya dipilih siapapun juga dia tidak peduli. Di negara maju itu. Jadi semakin maju negara, maka demokrasi itu semakin kecil. Semakin kecil. Karena orang semakin tidak peduli. Ya. Orang semakin pintar, orang semakin kaya, maka orang semakin tidak peduli dengan hal yang seperti itu. Maka demokrasi cocok di dalam negara apa? Negara dunia ketiga. Orang yang banyak miskinnya, orang yang banyak bodohnya, orang yang banyak lemahnya. Maka orang-orang itu yang kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu. Maka partai punya kepentingan terhadap kondisi yang seperti tadi. Ya, yang dikatakan pemilih ideologis itu kan orang-orang seperti itu tadi.